Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Kita mau membahas mengenai kehidupan kekal, mengenai perjalanan ke surga. Kalau kita membahas mengenai kehidupan kekal, kita sebenarnya sedang membahas iman tentang kehidupan setelah kematian, life after death. Nah, pertanyaan pertama yang perlu diajukan adalah seperti apa kehidupan setelah kematian menurut ajaran Gereja Katolik? Maka untuk yang pertama, ayo kita dalami secara Katolik, dalam perspektif Katolik, seperti apa kehidupan setelah kematian itu. Di dalam ajaran Gereja Katolik, manusia terdiri dari dua bagian besar, yaitu jiwa dan raga. Bisa juga kita sebut sebagai tubuh dan roh. Nah, pada saat kematian, jiwa dan raga itu dipisahkan. Yang terjadi dengan raga atau tubuh adalah kemudian membusuk di tanah. Apa yang kemudian terjadi dengan jiwa? Di dalam ajaran Katolik, jiwa tidak dapat mati. Maka ketika terjadi kematian, yang mati sesungguhnya adalah raganya, karena jiwa itu immortal. Sekali diciptakan, tidak dapat dimatikan. Nah, jiwa orang yang mati kemudian masuk ke dalam pengadilan yang namanya pengadilan pribadi atau pengadilan khusus. Inilah pengadilan yang pertama. Keputusan pengadilan itu bisa orang masuk surga, bisa orang masuk neraka, bisa juga masuk purgatorium yang sebenarnya adalah surga yang tertunda. Orang yang masuk purgatorium sesungguhnya masuk surga, tetapi memerlukan penyucian lebih dahulu. Inilah pengadilan yang pertama. Dan seperti inilah keadaan sekarang. Apa maksudnya keadaan sekarang? Maksudnya adalah kalau ada orang yang meninggal sekarang ini atau ada orang yang sudah meninggal sekarang ini, keadaan mereka akan seperti ini. Ada dua macam keadaan. Yang pertama, keputusannya sudah final. Maksudnya apa? Keputusan di dalam pengadilan pribadi atau pengadilan khusus tadi sudah final. Yang di neraka berarti final di neraka, tidak akan mungkin keluar dari neraka selama-lamanya. Yang di surga demikian juga akan tetap berada di surga selama-lamanya. Lalu purgatorium bagaimana? Purgatorium kan sudah jelas masuk surga. Maka sesungguhnya orang yang diputuskan masuk purgatorium sesungguhnya juga final. Finalnya jelas masuk ke dalam surga. Keadaan yang kedua adalah menantikan akhir zaman. Jadi ini akan berlangsung seperti ini. Setiap kali ada orang yang meninggal akan berlangsung seperti ini sampai nanti akhir zaman. Kemudian kita tiba pada akhir zaman. Apa yang terjadi pada saat akhir zaman atau hari kiamat atau kedatangan Kristus yang kedua, yaitu kebangkitan badan. Badan yang sudah hancur, membusuk, bahkan hilang, menyatu kembali dengan tanah, kemudian dibangkitkan dengan nama atau istilah badan kebangkitan, tubuh rohani, dan lain sebagainya. Ada banyak istilah mengenai itu. Ingat bahwa jiwa tidak dapat mati. Maka jiwa yang terpisah dengan badan tadi kemudian disatukan dengan badan kebangkitan, membentuk keutuhan manusia, yaitu manusia kebangkitan. Ini bisa diulas lebih jauh, tapi bukan tema kita. Kalau Anda pengen tahu mengenai manusia kebangkitan, tinggal meluncur saja ke channel YouTube Katkid. Saya sudah menjelaskan apa itu manusia kebangkitan. Kemudian diapakan manusia kebangkitan itu? Diadili kembali. Itulah yang disebut sebagai pengadilan terakhir atau pengadilan yang kedua. Keputusannya atau surga atau neraka. Kita harus ingat bahwa keputusan di pengadilan yang pertama itu sifatnya final. Maka orang yang di surga tetap di surga, orang yang di neraka tetap ada di neraka. Sementara purgatorium tidak ada lagi, karena sekarang semuanya sudah final. Purgatorium sifatnya sementara, hanya ada sampai nanti akhir zaman atau hari kiamat. Begitu kiamat, purgatorium tidak ada lagi karena semua orang yang di purgatorium sudah akan memasuki surga bersama dengan para kudus dan para malaikat. Nah, inilah yang disebut sebagai kehidupan kekal. Terutama pada bagian surga. Neraka apakah kekal, Rama? Kekal, tetapi neraka kekalnya terpisah dengan Allah. Maka kalau kita menyebut percaya akan kehidupan kekal, kehidupan bersama dengan Allah di surga. Itulah kalau kita mengucapkan dalam syahadat,
atau dalam kredo Gereja Katolik kita percaya akan kehidupan yang kekal. Seperti inilah rutenya dan nanti kita akan menuju ke sana. Pertanyaan selanjutnya yang dapat kita ajukan, manakah landasan bagi ajaran ini? Kok Rama Bayu bisa mengatakan ajaran yang rutenya sangat jelas seperti ini, memangnya pernah ke sana? Ya belum pernah tentu saja. Tetapi kok bisa menjelaskan dengan sangat rinci akan begini, akan begitu nanti perjalanan kita. Tentulah karena Gereja Katolik mengajarkannya kepada kita. Yuk kita lihat bagaimana landasan mengenai ajaran ini dan kita lihat bagian per bagian. Di bagian pertama kita mulai dari yang terakhir yaitu pengadilan terakhir, nanti akhir zaman atau hari kiamat atau pengadilan yang kedua. Referensi mengenai ajaran ini ada di KGK 1021. KGK itu Katekismus Gereja Katolik. Bunyinya seperti ini. Perjanjian baru berbicara mengenai pengadilan, terutama dalam hubungan dengan pertemuan definitif dengan Kristus pada kedatangannya yang kedua. Perhatikan yang dicetak dengan warna kuning, kedatangan Kristus yang kedua, berarti akhir zaman, berarti hari kiamat. Pengadilan pada hari kiamat itu namanya pengadilan terakhir. Gereja Katolik merumuskan dalam KGK 1021 karena ada ayat dalam Alkitab yaitu Injil Matius 25 ayat 31 sampai 32 yang bunyinya seperti ini. Ini mengisahkan mengenai pengadilan terakhir. Yuk kita baca bersama-sama. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan seterusnya, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ini cerita mengenai pengadilan terakhir. Jadi ajaran Katolik dalam KGK 1021 punya landasan biblis, landasan Alkitabiah. Kemudian kita lanjut. Sekarang kita bahas mengenai pengadilan pribadi atau pengadilan khusus. Rujukannya sama. KGK dalam artikel atau nomor yang sama 1021. Kita baca bunyinya. Ia yang dimaksud Alkitab Perjanjian Baru. Berarti bunyinya kita uraikan. Perjanjian Baru juga mengatakan bahwa setiap orang langsung sesudah kematiannya diganjari sesuai dengan pekerjaan dan imannya. Perhatikan kata langsung sesudah kematiannya. Menurut istilah saya, pada detik Anda meninggal langsung diadili. Tidak pakai nunggu waktu. Jadi perhatikan kata langsung. Begitu mati, Anda diadili. Apakah ini punya referensi dalam Alkitab? Ada, yaitu dalam Injil Lukas 16 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Mari kita baca bunyinya seperti ini. Kemudian matilah orang miskin itu yang namanya Lazarus, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Orang kaya tidak ada namanya. Dan sementara ia menderita, ia yang dimaksud orang kaya, menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Perhatikan, orang kaya mati dikubur, langsung saat itu juga ia dikatakan menderita. Berarti sudah mengalami pengadilan meskipun tidak ada kata pengadilan di sini. Tetapi nasib kedua orang itu berbeda. Perhatikan bagian kalimat lanjutannya mengenai Lazarus. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus, yaitu orang miskin yang disebut dalam ayat 22, duduk di pangkuan Abraham. Yang satu menderita sengsara di alam maut, yang satu duduk di pangkuan Abraham, berarti dalam kebahagiaan. Maka secara implisit tersirat, ayat ini menjelaskan mengenai pengadilan khusus, pengadilan pribadi, pengadilan pertama yang berlangsung langsung pada saat kematian. Yang terjadi begitu detik orang meninggal. Referensi yang lain ada pada Injil Lukas pada pasal ke-23 ayat yang ke-43 pada saat Sang Kristus ada di kayu salib. Kata Yesus kepadanya, kepada penjahat yang disalibkan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga, perhatikan kata hari ini juga, yaitu hari ketika orang jahat itu
meninggal bersama dengan Sang Kristus, dikatakan engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Akunya Yesus Tuhan di dalam Firdaus. Firdaus kebahagiaan. Berarti ajaran Gereja Katolik mengenai pengadilan pertama dapat dipertanggungjawabkan menurut ajaran KGK, Katekismus, dan yang ada landasannya dengan jelas di dalam Alkitab. Kita harus perhatikan, saudara-saudari, pengadilan khusus atau pengadilan pribadi yang pertama tadi punya dampak final ya. Ingat baik-baik. Dampak final berarti tidak akan berubah selama-lamanya. Orang yang pada saat meninggal diadili ada di surga akan tetap di surga. Maka ada istilah nasib tetap bagi jiwa. Demikian juga orang yang berada di kesengsaraan alam maut tetap ada di sana. Contohnya dalam perumpamaan Lazarus tadi. Lazarus di surga tetap ada di surga sampai kekal. Kemudian orang kaya tadi juga demikian pula. Referensinya dalam KGK 1021. Yuk kita lihat. Bunyinya demikian. Perumpamaan tentang Lazarus yang sudah kita bahas tadi, demikian juga teks-teks lain dalam Perjanjian Baru juga tentang penjahat tadi berbicara tentang nasib tetap bagi jiwa yang dapat berbeda-beda untuk masing-masing manusia. Kenapa berbeda-beda? Bergantung pada iman dan perbuatannya. Maka dikatakan nasibnya berbeda-beda. Ada yang masuk kebahagiaan, ada yang masuk juga ke alam siksaan, alam maut dalam api kekal. Maka kita harus ingat baik-baik, begitu kita meninggal dunia, langsung jelas kita akan bernasib seperti apa. Mungkin masih ada orang yang meragukan, karena selama ini kan mendengarnya atau tahunya pengadilan itu nanti nunggu akhir zaman, sehingga begitu orang mati belum diadili. Kok saya baru dengar ya Rama ya? Katanya nanti pengadilannya nunggu akhir zaman. Maka orang bisa bertanya, benar enggak sih? Benarkah saat kematian langsung ada pengadilan? Yuk kita lihat sekali lagi. Di dalam KGK 1022 diulang kembali persoalan ini. Jadi tidak hanya satu rumusan, yaitu KGK 1021, tetapi diulang di dalam KGK 1022. Bunyinya seperti ini. Pada saat kematian, setiap manusia menerima ganjaran abadi dalam jiwanya yang tidak dapat mati. Ini berlangsung dalam satu pengadilan khusus. Perhatikan kata-kata yang saya cetak dengan warna kuning. Paling atas, saat kematian. Saat kematian, saat itu berarti detik orang mati. Itulah bahasaku, bahasa Jepang. Jadi saat kematian, detik itu juga orang mati, dikatakan ada pengadilan khusus bagian bawah. Menerima apa? Ganjaran abadi. Abadi berarti kekal, tidak akan ada perubahan. Maka di dalam ajaran Gereja Katolik menurut Katekismus jelas sekali kematian itu merupakan batas akhir. Karena nasib kita begitu mati tidak akan berubah. Apakah itu bahagia di surga, apakah itu dalam alam maut siksaan kekal. Ingat di sini tadi ya, yang sudah kita pelajari di awal. Keadaan sekarang, keputusan sudah final. Ingat bagian ini. Jadi kalau sekarang ada yang sudah meninggal, mungkin kakek kita, nenek kita, atau siapapun yang sudah mendahului kita, seandainya amit-amitnya mereka di neraka, ya mereka kekal di neraka. Tetapi kita harapkan mereka ada di surga. Dan mereka ada di surga, nanti pada hari kiamat pun mereka tetap akan ada di surga. Dan kita pun nanti juga akan menyusul ke surga. Kita harapkan demikian, bergantung pada iman, harapan, dan kasih kita ketika nanti kita memasuki kematian. Berarti ingat baik-baik saudara-saudari, kematian adalah batas akhir. Maka yuk sekarang kita bicara mengenai kematian sebagai batas akhir. Manakah landasan bagi ajaran bahwa kematian adalah batas akhir? Ini mungkin orang bertanya, karena kalau kita mengetahui ajaran lain di luar Katolik kan ada juga yang mengajarkan kematian bukan batas akhir. Ada kesempatan kedua, ada kesempatan ketiga, dan seterusnya dalam ajaran yang namanya reinkarnasi. Nanti langsung nyambung saya jelaskan, termasuk bagaimana pandangan Gereja Katolik mengenai reinkarnasi. Maka kita akan menjawab manakah landasan ajaran kok Gereja Katolik mengatakan
kematian itu batas akhir. Kita bisa mengutip yaitu KGK 1013. Bunyinya demikian. Kematian adalah titik akhir. Perhatikan, titik akhir peziarahan manusia di dunia. Dengan demikian menentukan nasibnya yang terakhir. Berarti penentuan kita pada saat meninggal dunia. Maka pada saat meninggal dunia itulah titik yang krusial. Itulah kenapa kalau kita berdoa Ave Maria atau doa Salam Maria itu, kita bagian terakhir kan minta didoakan pada waktu kami mati. Karena apa? Karena kematian titik yang krusial akan menentukan nasib kita yang secara kekal, apakah bersatu dengan Allah atau terpisah, terlempar dari persatuan dengan Allah. Nah, perhatikan bahwa Gereja Katolik menyimpulkan demikian kematian sebagai titik akhir karena ada referensi ayatnya. Jadi, saudara-saudariku, semua ajaran Gereja Katolik yang diajarkan dalam katekismus punya landasan biblikal atau biblis atau alkitabiah. Dalam hal ini, kematian sebagai titik akhir dapat kita jumpai dalam surat Ibrani pada chapter atau pasal 9 ayat ke-27. Bunyinya seperti ini. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali. Dan sesudah itu dihakimi. Perhatikan baik-baik saudara-saudari. Mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Ayat ini sangat jelas menggarisbawahi bahwa kematian merupakan batas akhir manusia. Tidak ada yang namanya kesempatan kedua. Tidak ada. Ingat baik-baik ya. Tidak ada kesempatan kedua. Landasan biblikalnya jelas Ibrani 9 ayat ke-27. Maka di dalam ajaran Katolik tidak ada reinkarnasi. Berarti kalau ada orang Katolik yang meyakini ada reinkarnasi atau Anda percaya ada reinkarnasi, maka Anda tidak sesuai dengan ajaran Katolik. Maka tolong dibetulkan, jangan sampai Anda meyakini sebuah keyakinan yang palsu. Dalam arti, karena reinkarnasi kan seakan-akan memberi kita kesempatan kedua, kesempatan ketiga. Jadi orang bisa hidup seenak-enaknya. Nggak apa-apa. Nanti kalau seandainya hidup yang sekarang kita belum bisa masuk ke dalam apapun namanya, moksa atau apapun atau surga dalam istilah kita, nantilah nunggu kehidupan kedua, ketiga. Jangan sampai begitu, karena itu di dalam perspektif Katolik ajaran yang palsu, sebab manusia mati hanya satu kali. Berarti orang yang mengimani reinkarnasi bagaimana ya Rama ya? Ya kalau orang Katolik segera buang jauh-jauh pandangan itu. Tetapi kalau itu orang yang beragama lain ya silahkan ya. Contohnya agama-agama timur itu kan banyak meyakini adanya reinkarnasi. Silahkan kita hormati karena itu menyangkut iman orang lain. Saya bicara mengenai iman Katolik. Dan interlokutor saya yang saya ajak bicara adalah orang-orang Katolik. Maka seandainya ada yang mendengarkan ini, karena juga ada di YouTube ya, seandainya orang yang percaya pada reinkarnasi, silahkan saya menghormati Anda. Saya bicara dalam perspektif Katolik. Untuk orang Katolik, kita yakin dan percaya tidak ada reinkarnasi. Bahkan KGK 1013 memberi keterangan yang sangat rinci, saudara-saudari. Rinciannya seperti ini. Sesudah kematian tidak ada reinkarnasi. Jadi Gereja Katolik sangat eksplisit, sangat jelas menyatakan penolakan terhadap ajaran reinkarnasi. Bahwa orang bisa hidup lagi di dunia ini, diadili lagi, kembali lagi, diadili lagi. Tidak ada seperti itu dalam pandangan Gereja Katolik. Ingat baik-baik, kematian titik akhir dengan mengingat Ibrani 9 ayat 27. Nah, kita masih akan mendalami Ibrani 9 ayat 27, tetapi bukan pada kata mati satu kali. Sekarang pada kata dihakimi. Berarti ada penghakiman pada saat orang mati. Itu sudah jelas dari ajaran di bagian depan tadi, saudara-saudari. Yuk sekarang kita fokus pada ajaran mengenai penghakiman ini. Yang dapat kita tanyakan mengenai perkara penghakiman ini adalah seperti apa penghakiman itu. Yuk kita lihat. Di dalam KGK 1022 dikatakan seperti ini, saudara-saudari.
pada saat kematian dalam satu pengadilan khusus dan seterusnya. Sudah kita bahas di bagian depan. Kemudian kalimat lanjutannya yang belum. Sekarang saya ungkapkan kalimat lanjutannya. Entah masuk ke dalam kebahagiaan surgawi melalui satu penyucian atau langsung masuk ke dalam kebahagiaan surgawi ataupun mengutuki diri untuk selama-lamanya. Perhatikan, ada dua pilihan di sini. Jadi ketika diadili dalam pengadilan khusus, ingat pengadilan khusus itu adalah yang pertama ya, pengadilan pribadi saat kematian. Perhatikan ada dua pilihan, yaitu pada saat kita diadili, kita bisa masuk ke kebahagiaan surgawi atau kutukan diri abadi. Itu kalau kita buat kalimatnya seperti itu. Berarti di dalam penghakiman itu ada dua pilihan. Di dalam obrolan sehari-hari, kita menyebut kebahagiaan surgawi sebagai surga atau juga kerajaan surga. Nah, kemudian di dalam omongan sehari-hari juga kita menyebut kutukan diri secara abadi sebagai neraka. Maka dua pilihannya adalah atau surga atau neraka. Hanya ada itu. Hanya ada surga atau neraka. Pilihannya memang hanya dua itu. Yuk sekarang kita bahas mengenai surga, karena ada kekhususan mengenai surga. Masih di dalam KGK 1022 yang sama tadi. Sekarang kita lihat bagaimana rinciannya. Yuk kita ulangi lagi kalimatnya. Masuk ke dalam kebahagiaan surgawi melalui suatu penyucian atau langsung. Perhatikan bahwa ternyata untuk masuk ke dalam surga ada dua cara. Perhatikan yang dicetak warna pink dan dituliskan miring itu ya. Masuk surga melalui penyucian atau langsung. Berarti ada dua cara saudara-saudari, yaitu cara langsung dan cara transit. Saya istilahkan begitulah ya. Kalau kita pakai bahasa penerbangan itu kan ada flight yang langsung, ada flight yang transit kan ya. Jadi masuk surga ada yang langsung, ada yang transit. Kalau yang transit itu melalui penyucian. Penyucian itu bahasa latinnya purgatorium atau api penyucian. Ini kita ingat lebih dahulu ya. Masuk surga ada dua cara, langsung dan transit. Kalau neraka bagaimana? Berarti kan hanya ada satu cara. Tidak ada cara transit untuk ke neraka. Jadi neraka ya sudah plung, sudah langsung selesai. Tidak ada melalui transit-transitan. Maka kalau kita perhatikan secara keseluruhan kalimat ini berarti ada dua pilihan, tetapi tiga cara. Perhatikan, pilihannya hanya dua, surga atau neraka, tetapi caranya ada tiga. Kalau saya gambar dengan gambar seperti ini akan lebih jelas. Dua pilihan dengan tiga cara. Yang pertama, masuk surga langsung. Yang kedua, masuk surga melalui penyucian. Yang ketiga, masuk neraka langsung. Caranya ada tiga. Tetapi kalau kita perhatikan pilihannya hanya ada dua. Kehidupan kekal itu hanya ada dua pilihan, surga atau neraka. Semoga menjadi lebih jelas. Melalui penyucian itulah yang dimaksud dengan purgatorium. Sesuai dengan tema kita perjalanan ke surga, neraka kan nggak usah kita bahas ya. Biar sajalah kapan-kapan kita bahas mengenai neraka. Atau kalau Anda yang ingin mendalami mengenai neraka, meluncurlah ke channel YouTube Katkit. Saya sudah mengulas mengenai neraka secara kurang lebih komprehensif. Tapi kita nggak bahas di sini ya, kita bahas yang bagus-bagus saja ini ya. Surga langsung atau surga melalui purgatorium. Yuk sekarang kita lanjutkan dengan pertanyaan apa kriteria masuk surga. Surga yang mana? Ya cuma ada satu surga, tetapi kan caranya dua. Saya mulai kemudian dengan surga yang langsung dulu ya, yang tidak usah pakai transit. Itu tercantum di dalam KGK 1023. Demikianlah kriteria masuk surga yang langsung. Bunyinya seperti ini. Orang yang mati dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah
dan disucikan sepenuhnya, akan hidup selama-lamanya bersama Kristus. Perhatikan yang dicetak warna kuning ada 2. Mati dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah maksudnya apa? Mati tanpa dosa mortal. Lalu dikatakan disucikan sepenuhnya maksudnya apa? Mati tanpa dosa venial. Berarti pada saat kita mati tanpa dosa. Mungkinkah Rama orang hidup tanpa dosa? Bukan karena kita tidak melakukan dosa, bukan. Tapi pada saat mati, kita tidak membawa dosa mortal maupun venial. Itu maksudnya. Bisa saja orang telah berdosa mortal, tetapi sudah bertobat dan sudah menjalani indulgensi penuh. Berarti dosa mortalnya dihapus, hukumannya dihapus. Bisa jadi orang berdosa venial, tetapi sudah mengalami juga pertobatan, sehingga pada saat kematian orang tanpa dosa mortal dan tanpa dosa venial. Itulah orang yang langsung masuk surga. Berarti kita hidup manusia ini, sekalipun kita bukan orang kudus, mungkin ya Rama ya, kita langsung ke surga. Sangat mungkin. Loh padahal kan kita berdosa. Iya, kita berdosa, tetapi kalau kita sudah bertobat dan diampuni dan mendapat indulgensi penuh, berarti hukuman dosa tidak ada lagi, maka kita bisa langsung masuk dalam kerajaan Allah. Maka kita pun bisa langsung masuk surga kalau mati tanpa dosa mortal dan mati tanpa dosa venial. Itu yang dirumuskan dalam KGK 1023. Kalau Anda belum tahu apa itu dosa mortal dan dosa venial, silakan meluncur ke channel YouTube Katkit. Tidak akan dibicarakan di sini karena akan berpanjang lebar, lalu kita tidak fokus pada tema ini. Selanjutnya, surga lewat penyucian bagaimana kriterianya? Ini terdapat di dalam KGK 1030. Yuk kita bacakan. Siapa yang mati dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah, namun belum disucikan sepenuhnya, memang sudah pasti akan keselamatan abadinya, tetapi ia masih harus menjalankan satu penyucian. Perhatikan, mati dalam rahmat dan persahabatan dengan Allahnya kan sama ya. Itu berarti apa? Mati tanpa dosa mortal. Lalu kalimat lanjutannya belum disucikan sepenuhnya. Maksudnya apa? Mati dengan dosa venial. Ini orang berarti masih punya dosa pada saat mati. Meskipun dosanya venial. Tapi orang tidak punya dosa mortal. Contoh dosa mortal itu apa? Ya kalau Anda melanggar salah satu dari 10 perintah Allah jelas mortal. Dosa mortal berarti satu dosa saja sanggup membuat Anda masuk neraka. Penyembahan berhala, perzinahan, pembunuhan, contoh-contoh yang gampang langsung kita dapat, itulah contoh dosa mortal. Nah, kalau orang tidak ada dosa mortal, ataupun kalau ada, tetapi sudah bertobat dan mendapat indulgensi penuh, tetapi masih mati dengan dosa venial, orang akan masuk penyucian atau purgatorium. Contoh dosa venial itu yang kecil-kecil itu loh. Ngambek-ngambek kecil pada suami, pada istri, pada anak, kurang sabar, doa rosario ketiduran, yang gitu-gitu. Nah itu kan kita banyak melakukan tuh. Berarti kita masih punya dosa pada waktu mati. Nah itu tidak akan masuk neraka, tetapi sudah jelas akan masuk surga. Perhatikan kalimatnya, sudah pasti akan keselamatan abadinya. Maksudnya apa? Dalam bahasa Jepang jelas dan gampang, sudah pasti masuk surga, tetapi kan masih mengandung dosa venial, maka disucikan terlebih dahulu. Karena apa? Karena mati dengan dosa venial berarti mati membawa dosa, meskipun bukan dosa yang akan mengantar kita ke neraka. Pertanyaannya, kalau kita mati masih membawa dosa, apakah mungkin ada dosa yang diampuni setelah kematian? Mungkin sekali ada. Referensinya dalam Injil Matius pada chapter 12 ayat ke-32. Bunyinya seperti ini. Ini perkataan langsung Tuhan Yesus ya.
Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Kata-kata Sang Kristus menyiratkan bahwa ada pengampunan di dunia ini. Dunia ini berarti dunia sebelum kematian. Dan ada pengampunan dunia yang akan datang. Dunia yang akan datang maksudnya setelah kematian. Berarti Sang Kristus dalam ayat ini bicara mengenai pengampunan sebelum kematian dan pengampunan setelah kematian. Pertanyaan lanjutannya, berarti ada ya? Ada. Selanjutnya, dosa yang jenis apa yang bisa diampuni setelah kematian? Jenisnya adalah dosa yang tidak mendatangkan maut. Atau dalam istilah gereja Katolik, dosa venial. Maut itu mors, mors itu mati atau maut. Mortal bersifat mematikan. Maka kalau bahasa Latin non-mortal, itu punya istilah dalam bahasa Latin veniale. Itulah dosa yang bisa diampuni pada saat kita setelah mati. Nah itu yang dijelaskan di dalam surat pertama Yohanes pada pasal kelima ayat yang ke-17. Yuk kita perhatikan bersama-sama. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Maut di dalam hal ini berarti maut kedua, atau dalam bahasa Jepang jelas dan gampang. Kalau ayat ini diuraikan, semua kejahatan itu dosa, tetapi ada dosa yang tidak membuat orang masuk neraka. Maksudnya begitu. Berarti setelah kematian bisa diampuni. Itulah yang diistilahkan dengan istilah dosa venial. Itulah nanti yang dihapuskan di purgatorium. Jadi pada saat kita mati, kalau kita mati dalam keadaan dosa mortal, tidak ada harapan sama sekali. Kita akan langsung plung neraka langsung. Tetapi pada saat kita mati tanpa dosa mortal, tetapi masih punya dosa venial, jelas harapan masuk surga. Maka cara untuk perjalanan ke surga adalah hindari dosa mortal. Jangan lakukan dosa mortal. Kalaupun Anda khilaf, kemudian melakukan dosa mortal, segera bertobat dan terima sakramen tobat sehingga dosa mortalmu dihapuskan, sehingga tidak akan masuk ke dalam neraka. Ini catatan penting untuk perjalanan ke surga. Kalau Anda ingin masuk surga, hari ini juga ingat baik-baik, jangan lakukan dosa mortal. Kalau sekarang Anda masih mengandung dosa mortal, segera temui seorang presbiter, seorang imam, seorang pastor, seorang romo, mohon sakramen tobat, sehingga Allah mengampuni dosamu, dosa mortalmu dihapus. Sehingga kalaupun nanti malam mati, besok mati, dan kapan-kapan kita juga pasti akan mati, mati tanpa dosa mortal. Mengenai dosa venial yang dihapus di purgatorium itu ada referensinya, yaitu dalam KGK 1031. Lihat baik-baik. Gereja menamakan penyucian akhir para terpilih yang sangat berbeda dengan siksa para terkutuk, purgatorium. Itulah namanya. Dan gereja memberi keterangan, penyucian purgatorium sangat berbeda dengan siksa para terkutuk. Siksa para terkutuk itu maksudnya neraka. Jadi purgatorium itu sangat berbeda. Kenapa? Di awal tadi ingat, orang yang ke purgatorium sudah jelas masuk surga, maka berbeda. Ingat sekali lagi, jangan berdosa mortal. Kalau sudah berdosa mortal, ingat untuk menerima pertobatan. Kita ingat tadi itu ya 2 pilihan 3 cara. Ini ilmunya untuk mengetahui dunia akhirat, dunia perjalanan untuk ke surga. Nah, kita sekarang fokus pada melalui penyucian itu. Disitulah pentingnya penyucian. Kenapa sih harus disucikan supaya kudus? Jadi ini nyambung dengan pertanyaan, Rama, intinya apa sih untuk masuk surga? Intinya kekudusan. Purgatorium
atau penyucian, itu kan intinya untuk mencapai kekudusan. Gereja berulang-ulang menyatakan orang yang masuk purgatorium intinya untuk mencapai kekudusan karena apa? Karena surga itu kudus, Allah itu kudus, 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 kuduslah Tuhan Allah, dan seterusnya kan kita sudah setiap kali menyanyikan dalam misa itu ya. Maka kekudusan hanya bisa didekati dengan kekudusan. Jadi inti untuk masuk surga adalah kekudusan. Itulah kenapa kita tidak boleh berdosa mortal. Karena berdosa mortal merusak kekudusan. Tetapi dosa venial hanya mengurangi kekudusan. Perhatikan bedanya. Dosa mortal menghancurkan kekudusan, menghapus kekudusan. Dosa venial melukai atau mengurangi kekudusan. Jadi itulah bedanya nature mengenai dosa mortal dan venial. Nah, mengenai kekudusan ini ada referensi ayatnya. Landasannya adalah Wahyu 14 ayat yang ke-12. Yang penting di sini, perhatikan apa? Yang penting di sini. Nah, untuk mencapai perjalanan masuk surga tadi itu apa? Ketekunan orang-orang kudus. Perhatikan, orang-orang kudus. Kita ini orang-orang kudus. Yang apa? Menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Sangat jelas kitab Wahyu mengatakan yang penting di sini orang-orang kudus yang setia menaati perintah Allah dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka di bagian terakhir supaya kita makin jelas bagaimana perjalanan masuk ke surga, aku akan bicara mengenai langkah-langkah kekudusan. Karena inti untuk masuk surga adalah kekudusan. Yuk kita lihat apa langkah-langkahnya. Aku mencatat ada 5 langkah. Sebenarnya tidak hanya 5, tetapi ini bagian-bagian besar saja yang kucatat supaya kita lebih mudah untuk menghafalkannya. Tapi lebih daripada menghafalkannya, memasukkan dalam hati, lebih dari itu juga menghayati, mempraktekkan di dalam aksi kehidupan secara nyata. Apa itu langkah-langkah kekudusan yang jumlahnya 5? Yang pertama, pembaptisan. Dengan dibaptis, kita dikuduskan. Yuk kita lihat referensi ayatnya. 1 Korintus 6 ayat ke-11. Itu yang dirumuskan kemudian dalam KGK 2813. Bunyinya seperti ini. Dalam air pembaptisan, kita telah dibersihkan, dikuduskan, dan dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Perhatikan, pembaptisan menguduskan. Pembaptisan menghapuskan dosa asal. Sehingga secara gampang, vonis kita masuk neraka dicabut, diganti dengan vonis masuk surga. Anda yang mendengar perkataan saya ini, saya andaikan semua sudah dibaptis ya. Kalau belum, segera dekati seorang presbiter, minta pelajaran, supaya Anda juga menerima berkat pengudusan. Nomor 2, perbuatan baik. Kita lihat di dalam KGK 2814. Kalau kita berbuat baik, nama Allah dipuji dan seterusnya. Itu referensinya ada di Yakobus 2 ayat 17. Perhatikan, ini ayat yang sangat orang Katolik apal ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau kita mengaku beriman, pasti kita berbuat baik. Kalau kita tidak berbuat baik, hampir pasti kita tidak beriman. Karena orang yang beriman cirinya berbuat baik. Jadi perbuatan baik itu punya nilai bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi petunjuk yang jelas bahwa kita beriman. Orang yang beriman berbuat baik, orang yang tidak berbuat baik tidak beriman. Kalaupun beriman itu hanya klaim atau pengakuan pribadi, aku beriman, tetapi tidak ada bukti kenyataannya. Ayat Alkitab jelas sekali, Yakobus 2 ayat yang ke-17. Jadi, kekudusan kita juga terjadi dalam perbuatan baik, saudara-saudari. Kekudusan tidak hanya terkait soal hanya kita berdoa, kemudian kita menyembah Allah, penyembahan, puji-pujian, tidak hanya itu. Itu iya.
Tetapi kekudusan juga dicapai dengan perbuatan baik. Nomor 3, doa terutama sakramen-sakramen gereja. Kita lihat dalam KGK 28:14. Karena itu kita berdoa ya. Supaya apa? Perhatikan, supaya memperoleh sekian banyak kekudusan. Jadi dengan berdoa kita berada di hadirat Allah, dengan terima sakramen-sakramen kita berada di hadirat Allah sehingga memperoleh sekian banyak kekudusan. Dan nomor 4, sakramen Ekaristi, yaitu yang paling puncak dan paling inti dari segala doa dan segala sakramen. Maka Ekaristi disebut fons et culmen. Fons artinya adalah sumber, culmen artinya adalah puncak. Ekaristi sumber dan puncak seorang Katolik. Yuk kita baca dalam KGK 2823. Doa gereja dalam nama Tuhannya mempunyai kekuatan yang begitu besar, terutama dalam Ekaristi. Maka tidak berlebihan gereja Katolik mengatakan sumber dan puncak. Mana ayatnya? Sukanya kok minta ayat loh. Ya sudah, karena Anda minta ayat, aku kutipkan dari referensi Injil Yohanes 6 ayat 54. Perkataan Sang Kristus sendiri, bagaimana kehidupan kekal akan diperoleh oleh orang yang menerima tubuh Kristus, roti Ekaristi. Yuk kita baca sama-sama. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Maka berbahagialah kita gereja Katolik yang punya Ekaristi. Kita memakan tubuh Kristus dan Kristus janjikan siapa yang makan tubuhku, makan dagingku, mempunyai hidup yang kekal. Beruntung. Yang lain sudah menghilangkan Ekaristi, gereja Katolik setia terus merayakan Ekaristi justru karena itulah perintah Tuhan. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Dan begitu besar daya Ekaristi karena di dalam Ekaristi itulah Yesus memberikan tubuhnya jaminan hidup abadi. Maka terimalah Ekaristi kalau mau sampai ke surga. Yang terakhir sakramen tobat sebagai semacam bahasa saya sekoci penyelamatan. Tadi semua kalau Anda lakukan 1-4 tadi, Anda masuk surga. Tetapi kalau Anda melakukan dosa mortal, sekoci penyelamatannya ini, sakramen tobat. Sakramen tobat akan menyelamatkan Anda ketika Anda melakukan dosa mortal. Perhatikan dalam KGK 1468. Sakramen perdamaian, itu nama lain untuk sakramen tobat ya. Nama lainnya itu pengakuan dosa. Sakramen perdamaian, rekonsiliasi, pengakuan dosa, sakramen tobat itu hal yang sama. Sakramen perdamaian atau sakramen tobat dengan Allah sungguh mengakibatkan kebangkitan rohani. Dan yang paling bernilai adalah persahabatan dengan Allah. Ingat kriteria masuk surga tadi, apa? Persahabatan dengan Allah. Maksudnya apa? Tidak ada dosa mortal yang menghalangi Anda bersahabatan dengan Allah. Atau dalam bahasa istilah teologi, dalam status rahmat. Itu ingat baik-baik ya, dalam status rahmat. KGK mengatakan kebangkitan rohani maksudnya apa? Seakan-akan kalau Anda berdosa mortal, Anda mati. Mors itu mati, tapi dengan terima sakramen tobat, Anda dibangkitkan rohaninya. Tidak lagi mengalami kematian. Inilah mengenai sakramen tobat yang perlu sungguh Anda perhatikan. Jadi 5 langkah untuk kekudusan agar kita bisa sampai ke surga. Ini merupakan urutan-urutan yang dapat Anda laksanakan. 1, 2, 3, 4, 5 saling terkait dan saling melengkapi dan tidak boleh ditinggalkan satu dengan yang lain.
Kita ulangi sekali lagi 5 langkah kekudusan. Yang pertama adalah pembaptisan, yang kedua perbuatan baik karena iman tanpa perbuatan adalah mati, yang ketiga doa, terutama sakramen-sakramen gereja, yang keempat adalah ekaristi sebagai puncak dan sumber orang beriman, yang kedua seandainya telah berdosa mortal, kita terima sakramen tobat. 1-5 akan menjadi sarana untuk perjalanan kita sampai kerajaan surga. Semoga apa yang telah kita terima pada katekes kali ini dapat berbuah dalam kehidupan kita. Shalom Alaikum.